Hormat Paduka, panjang umur Yang Mulia, panjang umur. Yang Mulia hilang selama 6 tahun, kekaisaran tanpa pemimpin. Syukurlah Ibu Suri berjuang menjaga stabilitas. Selama 6 tahun ini, hamba memimpin pasukan pengawal, mencari Yang Mulia kemana-mana. Akhirnya menemukan Yang Mulia. Ini berkah bagi Gunung Changshan dan negara, dan rakyat seluruh negeri Yang Mulia. Masih hidup. Paduka. Jenderal, ini kuda Paduka. Pasti Paduka hilang di sini. Cari, temukan Paduka sekarang. Siap. Geledah. Suamiku, bawakan di air ini, cuaca panas sekali. Jangan sampai heat stroke. Baik. Shu'er, kembalilah ke rumah. Anak-anak mungkin sudah bangun. Ayah mau ke ladang lagi? Nanti aku bantu ayah kalau sudah besar. Saat ayah pergi, dengar kata ibu, ayah akan bawa buah. Janji ya ayah, ayo kait jari. Aku juga mau. Kait jari sumpah, 100 tahun tak boleh ingkar. Siapa yang ingkar jadi anjing. Nanti ayah pulang, lihat kalian jadi anjing atau tidak. Setuju? Ayo pergi, Shu'er. Dah, ayah. Walau tak ingat siapa diriku atau masa lalu, tapi dengan Shu'er dan anak-anak, hidup ini indah. Yo. Paduka. Hormat Paduka, panjang umur Yang Mulia, panjang umur. Yang Mulia hilang selama 6 tahun, kekaisaran tanpa pemimpin. Syukurlah Ibu Suri berjuang menjaga stabilitas. Selama 6 tahun ini, hamba memimpin pasukan pengawal, mencari Yang Mulia kemana-mana. Akhirnya menemukan Yang Mulia. Ini berkah bagi Gunung Changshan dan negara, dan rakyat seluruh negeri Yang Mulia. Yang Mulia, hamba mencari Yang Mulia dengan susah payah. Yang Mulia. Ada apa dengan Yang Mulia? Apakah baik-baik saja? Panjang umur Yang Mulia, panjang umur. Persiapkan tanduk, kembali ke istana. Baik, Yang Mulia. Baik. Pasti ayah sudah lapar. Untung kita bawa paha ayam untuk ayah. Cuaca panas, aku bawa air untuk ayah. Pinger, An-Er, kalian baik. Nanti saat bertemu ayah, pijat kaki ayah, ketuk pundaknya. Ayah bekerja keras. Melihat kalian pasti, dia akan senang. Iya, Bu. Ayo kita segera pergi. Nanti makanan jadi dingin. Baik. Bu, kereta kudanya cantik sekali. Yang mulia selama 6 tahun ini kemana saja? Bagaimana bisa jadi begini? Tangan Yang Mulia penuh kapalan. Kejadian 6 tahun ini, Zen sama sekali tidak ingat, tapi Zen merasa lupa sesuatu yang penting. Seseorang yang penting. Orang terpenting.
Yang Mulia bukanlah Ibu Suri 6 tahun ini. Ibu Suri setia menanti kepulangan Yang Mulia sampai-sampai rambutnya memutih. Benar, yang terpenting adalah Ibu Suri. Suruh mereka percepat, pulang cepat menemui Ibu Suri. Baik, percepat ke istana. Bu, aku dengar suara ayah. Aku juga. Aku, apa yang sebenarnya kulupakan, Bunda, aku benar-benar mendengar suara ayah tadi. Apa ayah ada di dalam kereta? Bodoh sekali. Lihat saja rombongan kuda itu, pasti pejabat tinggi istana, penumpangnya pasti orang penting. Mana mungkin itu ayahmu? Tuan muda, tahukah rumahmu di mana? Siapa nama lengkapmu? kepalaku sakit. Aku tidak ingat. Aku tak ingat apa-apa. Ayo bawa makanan untuk ayahmu. Cepat pergi. Suamiku. 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 Ayah. Suamiku. Keluarga Su, suamimu telah pergi. Kalian janda dan yatim tak bisa menggarap tanah. Ladang keluarga kalian akan diambil klan. Segera bawa kedua anak ini keluar dari desa hijau. Unisimkan menganiaya tua. Masa tanah ditarik kembali. Ketua klan, tanah ini warisan orang tuaku. Apa hak kalian mengambilnya? Kau perempuan hina. Dulu kau disuruh nikahi anak kepala desa. Kau menolak mati-matian. Malah nikah orang luar. Lihat sekarang. Pria itu pergi. Meninggalkan kalian. Kau jadi janda. Janda di desa hijau harus dikirim ke desa Shuanya untuk menunggu mati. Jika tak ingin mati, bawa kedua anakmu pergi dari sini. Suamiku masih hidup. Mana mungkin aku janda? Lagi pula, mana bisa kami pergi? Aku akan tetap di sini, menunggu suamiku kembali. Suamimu sudah seperti mayat. Apa bedanya? Kau pikir dia akan kembali? Suamiku baik pada kami. Dia pasti kembali. Diam. Jika tak mau pergi, kau dan anak-anak ini akan dikirim ke Shuanya. Kau, Jahat. Kau sakiti ibuku. Aku akan laporkan ke ayah. Nanti ayahku pulang pasti menghajarmu. Wah, besar sekali mulutmu. Kalian mau menghabisi siapa? Nona Yunyan, sejak kau menikah ke kediaman Perdana Menteri, ini pertama kalinya pulang kampung. Ini adalah kehormatan terbesar bagi desa Qingshan kami. Suamiku, sebentar lagi ulang tahun ke-60. Aku datang hari ini untuk menjemput orang tuaku ke ibu kota untuk pesta. Yunyan, suamimu sudah 60 tahun? 60 tahun? Kenapa? Dia Perdana Menteri. Banyak orang berusaha seumur hidup, tapi tak sempat nikmati kemewahan ini. Ya, jangan ganggu ibuku. Oh, kau pukul ibuku. Aku bunuh kau. Minggir. An-An, kau tidak apa-apa? Sakit tidak? Ini Su Yunyan keterlaluan sekali. Dia bukan istri sah Perdana Menteri tua itu. Dia cuma selir ke-6. Kabarnya Perdana Menteri punya 9 selir. Dia nomor 6. Su Qianshui, sebagai saudari sesuku, kutawarkan bantuan. Begini saja, kau ikut ke kediaman jadi budak, agar kedua anakmu dapat sesuap nasi. Aku bisa kerja, menghidupi anakku dengan bertani. Tak perlu kebaikanmu. Kau tak punya pilihan. Yunyan, perempuan ini, dan 2 anaknya sudah kujual padamu. Mulai sekarang, mau diapakan juga, terserah nyonya. Kalian ajar cara memetik pelan-pelan. Dengarlah baik-baik, hari ini pesta ulang tahun ke-60. Tuan, banyak pejabat penting akan hadir. Bahkan Kaisar yang mulia akan datang sendiri. Cepat kerja. Siap.
Kerja tidak becus, melamun saja. Kau sengaja ya? Jangan pukul ibuku. Dasar anak kecil. Aku beri makan, berani melawan. Lepaskan. Lepaskan anakku. Kaisar tiba. Yang mulia datang, aku harus berdandan untuk menghadap. Bawa dia ke gudang kayu, hajar habis-habisan. Siap. Jangan, lepaskan aku. Kaisar tiba. Hamba yang tua menghadap yang mulia. Hidup Kaisar, 10.000 tahun, ribuan tahun. Perdana Menteri tak usah bersujud. Bangun semua. Yang mulia sibuk mengurus negara, masih datang langsung ke sini untuk merayakan ulang tahun ayah mertuaku. Ini benar-benar kehormatan besar bagi keluarga Perdana Menteri. Perdana Menteri, ini adalah... Yang mulia, ini adalah istri muda hamba. Silakan, yang mulia duduk di tempat kehormatan. Mari semua duduk. Istri muda berkeliaran di acara penting begini. Sungguh memalukan. Ini istri muda kesayangan Perdana Menteri yang ke-6. Lalu kenapa tetap saja cuma istri muda berani-beraninya mendekati Kaisar untuk mencari perhatian? Kaisar tidak sudi meliriknya. Pada akhirnya dia tetap rendahan. Suamiku, makan sudah siap. Kepala Kaisar pusing. Aku seperti lupa sesuatu yang sangat penting. Jangan pukuli ibuku. Ibu. Dasar anak setan, berani kau dorong aku. Aku bunuh kau. Ibu. Cepat lari. Lepaskan. Ibu. Lepaskan. Ibu. Lepaskan. Cepat lari. Ibu. Lari. Berdiri kau. Lepaskan sekarang. Lepaskan. Perdana Menteri, aku kuharap engkau panjang umur dan bahagia selamanya. Hamba tua ini bersujud. Terima kasih. Cukup. Terima kasih, yang mulia. Tolong. Tuan, kalian dua anak kecil berani keluar sembunyi. Penjaga, tangkap mereka berdua. Lepaskan aku. Lepaskan. Bawa mereka ke gudang kayu bersama ibu mereka yang hina. Ajari mereka pelajaran. Siap. Ayah. Ini. Akhirnya kutemukan ayah. Ayah. Saat ayah pergi, mereka menyiksa kami dan menyakiti ibu. Ayah, ibu hampir mati dipukuli. Cepat selamatkan dia. Ini. Berkebat. Kau. Anak ini, mukanya mirip waktu Kaisar masih kecil. Hidup yang mulia. Hidup selama-lamanya. Mirip. Sangat mirip sekali. Kalian berdua kecil ini, tahukah kalian siapa dia? Dia adalah sang kaisar. Berani-beraninya menghina kaisar. Yang mulia, pelayan hamba mengganggu yang mulia. Hamba pantas dihukum mati. Tangkap dia. Cepat tangkap dia. Ayah. Ayah. Tolong aku. Lepaskan aku. Berhenti. Ayah. Ayah, kenapa? Ayah tidak mau kami lagi. Ibu benar-benar sekarat. Cepat selamatkan dia. Perdana Menteri, Hamba siap. bawa orangnya. Baik. Jangan-jangan dua anak ini adalah keturunan yang mulia yang hilang? Jika benar, itu akan bagus.
Ibu Suri sudah menanti-nanti cucu kaisar sejak lama. Keinginan itu akan terwujud. Bawa orangnya. Aman Sentosa? Ibu, ayah, sudah pulang. Takkan ada lagi yang mengganggu kita. Ayah, cepat ke sini. Ibu terluka. Suamiku? Dia Yang Mulia kenal wanita ini? Suamiku, makan sudah siap? dia mirip wanita dalam mimpiku. Kepalaku mulai pusing lagi. Ibu, Berani-beraninya membawa 2 anak kecil mengacau pesta ulang tahun tuan. Bahkan berani mengaku anak kaisar. Benar-benar pantas mati. berani-beraninya memukul ibuku. Akan kusuruh ayah bunuh kau. Anan, Mengejek sekali. Ayahmu yang hina sudah pergi. Dia tak mau kalian lagi. Kalian berdua hanya punya ibu, tak punya ayah. Kami bukan anak yatim. Kami punya ayah. Ayah kami di sana. Benar, dia ayah kami. Benar, dia ayah kami. Kalian berani bicara sembarangan, mengaku anak kaisar. Kalian benar-benar ngawur. Yang mulia, yang begitu mulia. Tubuh yang tak ternilai. Mana mungkin punya anak seperti kalian hina ini. Lihatlah didikanmu ini. Orang hina, berani mengaku kerabat istana. Tak tahu malu, pengawal, bawa wanita ini, seret pergi, dihajar sampai mati. Jangan sentuh ibuku. Wanita jahat ini menganiaya kami dan memukul ibu. Cepat ke sini. Ayah, kenapa? Mengapa tak mengakui kami? dia jelas suamiku. Kenapa jadi kaisar? Tidak. Jika dia suamiku, tak mungkin tinggalkan kami. Jangan-jangan dia hanya mirip dengan suamiku. Tapi mana mungkin ada 2 orang serupa di dunia? Ayo sini. Tak bisa kutangkap. Kepalaku sakit. Yang Mulia, ada apa? Apa kalian hanya diam? Tangkap dia. Ibu, lepaskan. Bu, Lepaskan aku, ibu. suamiku. Suamiku? Siapa suamimu? Kau yang hina. Sudah baik ku beri tempat sebagai pelayan. Mau mengikat kaisar? Tak malu kau? Sungguh keterlaluan perempuan iblis ini dan 2 anaknya. Sudah ganggu kaisar, berani melawan, pantas dihukum mati. Paduka Perdana Menteri, kaisar datang menghormatimu, tapi pelayanmu sampai tak terkendali. Ini memalukan. Yang mulia, ini semua salah hamba. Hamba tak bisa kendalikan rumah, membuat skandal hingga mengganggu kaisar. Hamba pantas mati. Berani ganggu kaisar. Hari ini aku akan menghajarmu. Akan kugunakan darahmu untuk meredakan amarah kaisar. Ayo, pukul dia. Pukul sampai mati. Pukul. Jangan sentuh ibuku, ibu. Ibu, Pukul sampai mati. bu. Bu, lepaskan. Jangan pukul ibuku. Stop, pukuli ibuku. Yang Mulia, apa kaisar kenal mereka? Tak kenal, tapi melihatnya dipukul. Hati ini sakit. Tak kenal. Mungkinkah 2 anak ini berbohong, tapi anak itu sangat mirip? Yang Mulia, waktu kecil di dunia ini, mungkinkah ada 2 orang yang sangat mirip? Ibu, Suami. Berani-beraninya menyebut suami. Sungguh tak tahu malu. Lihatlah kaisar. Maukah dia mempedulikanmu? Suami. Berhenti. Berani memanfaatkan Yang Mulia, pantas dipukul. Perempuan ini melakukan pembangkangan, dicambuk beberapa kali, sudah terlalu ringan untuknya.
Tolong selamatkan ibu. Ibu hampir mati dipukuli. Ayah, kenapa? Kenapa ayah tak menyelamatkan kami? Dulu di gunung, saat kami ditindas, selalu ayah yang melindungi. Karena ada ayah, tak ada yang berani ganggu kami. Mengapa sekarang ayah tak peduli? Ayah pernah bilang, sebagai laki-laki harus lindungi keluarga adalah tanggung jawab utama. Ayah janji apapun terjadi, tak akan biarkan kami menderita sedikit pun. Waktu itu Dazuang sengaja taruh layang-layang di pohon. Saat kurengkuh, aku jatuh tak sengaja. Ayah nekat menyelamatkanku. Hingga lengan kirimu ada bekas luka panjang. Ayah tak apa-apa. Mungkinkah apa yang mereka katakan benar? Yang Mulia, wajahmu pucat. Yang Mulia baik-baik saja? Aku seperti ingat sesuatu. Yang Mulia, apa yang teringat? Mungkinkah memori yang hilang selama 6 tahun? Kepalaku sakit sekali. Apakah dua anak ini benarkah darah daging Yang Mulia? Jika benar, mereka tak boleh celaka. Tidak bisa. Aku harus segera kembali. Lapor ke Ibu Suri. Yang Mulia, hamba akan pulang ke istana memanggil tabib untukmu. Lanjutkan pukulin. Ibu. Cepat tolong, Ibu. Ayah, dulu ayah selalu melindungi kami. Ayah begitu gagah berani bisa mengusir preman di desa. Semua anak di desa iri pada kami, punya ayah yang hebat. Sekarang kenapa ayah begini? Kenapa tidak peduli lagi pada kami? Bocah keterlaluan. Ini adalah Yang Mulia Kaisar, bukan ayah kalian. Ayah kalian cuma rakyat jelata, sama hina seperti kalian. An-An, Matilah kau. jangan. Hentikan. Tuan, hati-hati. Pinggangku. Apa Tuan tidak apa-apa? Ini semua karena kau bertindak semaumu. Membawa ibu dan anak ini masuk ke kediaman sampai menghina Yang Mulia. Tuan, ini semua salahku. Tenangkanlah diri Tuan. Tuan, masalah ini pasti akan kuselesaikan. Aku baik hati memberi kalian makan. Kalian berani di kediamanku, menghina kaisar, membuatku dan Tuan kena getahnya. Sungguh pantas dihukum mati. Pengawal, seret mereka keluar, hajar sampai mati. Jangan sentuh anakku. Jangan ganggu ibu. Sungguh mengharukan. Ikatan kalian bertiga sangat erat, bertemu lagi di alam baka. Seret mereka. Tidak boleh. Ibu. Ibu. Lepaskan aku. Ibu. Tetap tenang dan aman. Ibu. Lepaskan aku. Ibu. Yang Mulia Perdana Menteri, meski mereka bersalah, tapi tidak sampai hukuman mati. Sebenarnya ini karena disiplin rumah tangga lemah. Kenapa biar Selir yang mengatur segalanya? Selir memang tidak pantas memimpin, makanya situasi jadi kacau benar. Kau mempermalukanku habis-habisan. Tuan, seret mereka. Ibu. Ping-er, Ibu. Lepaskan aku. An-e, aku mohon pada kalian, lepaskan anakku. Hentikan. Ping-e, Cepat, suruh mereka segera. Cepat, seret mereka semua keluar. jangan. Ibu. Ibu. Brengsek, kamu bukan ayahku. Ayahku takkan meninggalkan kami, apalagi hanya diam melihat ibu dipermalukan. Ibu. Benar, kamu bukan ayahku. Ayahku sangat menyayangi kami dan sangat mencintai ibu. Tidak sepertimu yang hanya diam saja. Bawa dua anak ini, seret keluar. Pukuli sampai mati. Jangan. Apa yang kau katakan?
Beta sudah punya cucu raja. Itu pun 2 orang, dan mereka sekarang di kediaman Perdana Menteri, menderita sengsara. Yang Mulia, tenanglah. Hamba hanya berkata, 2 anak itu mirip sekali dengan Yang Mulia, terutama anak lelaki itu sama persis dengan Yang Mulia kecil dulu. Tapi Yang Mulia, Wajahnya sama persis, pasti mereka cucu Beta. Sudah pasti, tidak mungkin salah. Siapkan tandu ke kediaman Perdana Menteri. Gauji, dasar tua bangka. Mengapa lambat sekali? Cepat ikut. Yang Mulia pelan-pelan. Ibu. Jangan, Pinger, An-Er, jangan. Berhenti. Hentikan semua. Sudah aman. Tadi kau panggil Beta suami. Bukan. Anda bukan. Apa katamu? Yang Mulia, hamba sudah bilang, perempuan ini hanya ingin menjilat, berkata dusta. Suaminya hanya preman kampung, mana mungkin adalah Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Anda penguasa tertinggi. Mana mungkin jadi suami perempuan dusun. Dia pasti berhayal di siang bolong. Khayalan tak masuk akal. Perempuan pengkhianat ini harus dihukum mati perlahan. Perempuan ini menghina Yang Mulia. Pantas mati 1000 kali. Diam semua. Tadi engkau panggil Beta suami, anakmu panggil Beta ayah. Mengapa sekarang menyangkal? Jangan-jangan kau benar-benar menipu raja. Suami hamba, pria sejati berprinsip, pria tangguh tak kenal takut. Meski ada ribuan musuh di depan, dia akan relakan jiwa raga, melindungi kami, jaga istri dan anak. Suami hamba bukan orang di depan mata ini, kaisar dingin tak berperasaan. Mengapa ucapan menusuk ini membuat Beta sakit hati? Dasar perempuan lancang, berani menghina kaisar. Keterlaluan. Kau cari mati? Perempuan seperti kau pantas dipotong ribuan kali. Semua diam. Tadi engkau masih panggil suami, anakmu panggil Beta ayah. Tapi mengapa? Yang Mulia penguasa agung, manusia pilihan dewa, mana mungkin tertarik pada gadis dusun. Yang Mulia dan suamiku terlalu mirip wajahnya. Tapi di dunia ini, banyak yang mirip. Saya salah mengenali. Salah lihat? Bagaimana mungkin? Ibu, benarkah dia bukan ayah? Tapi dia persis seperti ayah. Adik dia bukan ayah. Ayah paling menyayangi kita dan paling menyayangi ibu. Dia tak mungkin ingkar, tak akan biarkan orang lain menganiaya kita. Dia bukan ayah. Lalu di mana ayah? Ibu, aku rindu ayah. Andai ayah di sini, mereka tak berani ganggu. Ayah pasti akan datang. Tak mungkin tinggalkan kita. Benar, ayah sangat menyayangimu. Dia tak tega meninggalkan. Pasti akan kembali. Dia tak akan meninggalkan. Bukan aku tak melindungi. Kepalaku terluka, kehilangan ingatan 6 tahun. Jadi tak mengenal kalian. Setelah selidiki kebenaran, pasti... Yang Mulia tak perlu selidiki. Saya tak ada hubungan. Saya mohon belas kasih. Lepaskan kami. Izinkan pulang ke desa Qing. Tunggu suami pulang. Desa Qing. Mungkinkah? Mungkinkah? Mohon pengampunan. Lepaskan kami. Mohon belas kasih. Kau pura-pura lemah untuk tipu Yang Mulia. Pengawal, bawa dia keluar. Hajar sampai mati. Jangan. Jangan sentuh ibuku. Permaisuri tiba. Cucu kaisar, di mana cucuku? Panjang umur permaisuri. Ibu permaisuri, Semua boleh bangkit. Terima kasih permaisuri. Ya Tuhan, ini bukan sekadar mirip. Ini benar-benar mirip sekali. Benar Yang Mulia, hamba juga melihat kemiripannya. Cepat, bawa anak itu ke sini. Cepat, biarkan Beta melihatnya baik-baik.
Anak kecil, segera ke sana, beri lihat permaisuri Dowager. Cucu Kaisar, cucu kesayangan Beta. Akhirnya Beta punya cucu. Kerajaan Chu Agung. Akhirnya punya penerus. Paduka. Apa maksud Paduka? Putraku, urusan sebesar ini, mengapa tak beritahu ibunda sampai darah kerajaan terbuang di luar istana? Cucu Kaisar, jangan takut, nenekmu di sini. Mulai sekarang, tak ada yang berani sakiti kau. Cucu kesayangan Beta. Setiap hari, Beta sembahyang, berharap keluarga kerajaan Chu cepat punya penerus. Tak disangka, langit sudah berikan Beta 2 cucu sekaligus. Langit memang adil. Nek, apa Nek? Keliru? Nenek ayah kami penduduk desa Kingshan, bukan kaisar. Beta, belum pernah ada yang panggil Beta nenek, tak mungkin salah. Wajah kalian berdua, persis ayahmu waktu kecil, mirip sekali. Permaisuri Dowager. Paduka, pasti ada kesalahan. Kedua anak ini lahir dari wanita itu. Mana mungkin darah daging kaisar? Benar, Yang Mulia. Ibu mereka hanya seorang petani rendahan, ayahnya pun orang desa. Mana pantas bersanding dengan kaisar? Benar. Diam, omong kosong. Si tua bangka, ini urusan keluarga kerajaan, apa urusan menteri luar istana? Lebih baik kau urus rumah tanggamu sendiri. 8 istri mati, 9 selir baru. Tak takut umurmu pendek? Permaisuri Dowager, hamba ingin berkata, tapi ragu patut diucapkan. Siapa kau? Yang Mulia, hamba ini selir dari Perdana Menteri, selir kesayangan. Perdana Menteri, kau sudah pikun, ya? Seorang selir berani muncul di tempat ini. Tempat ini sungguh tak beraturan. Permaisuri Dowager. Cukup. Beta tak mau dengar urusan kacau balau kalian. Ibundaku, Perdana Menteri, 3 generasi melayani istana. Perdana Menteri tua, Hamba siap. hari ini adalah ulang tahun ke-60-mu. Beta nanti akan mengirim orang untuk memberikan hadiah tambahan ke depannya. Jangan mengambil selir terlalu banyak. Hidup lebih lama. Bantulah putraku mengurus urusan negara. Terima kasih Permaisuri. Panjang umur Permaisuri. Tak perlu berterima kasih. Cucu kesayangan Beta, nenek Permaisuri, akan Beta bawa kalian kembali ke istana. Permaisuri, bukankah sebaiknya kita memeriksa dulu? Gauji, kakek tua ini sudah pikun. Apakah ini cucu Permaisuri? Apa Permaisuri tidak tahu isi hati sendiri? Ini masalah besar. Paduka Permaisuri, ini menyangkut keturunan kerajaan dan juga menyangkut masa depan kerajaan Chu. Sebaiknya kita lebih berhati-hati. Paduka Permaisuri hanya karena mirip wajah langsung menyimpulkan 2 anak ini sebagai anak kaisar terlalu gegabah. Gegabah bagaimana? Mana ada gegabahnya? Apakah Permaisuri sampai tak bisa mengenali cucu sendiri? Para menteri dari dinasti lalu berani mencampuri urusan istana. Kalian ini kekenyangan sampai kurang kerjaan. Hari ini Permaisuri akan bawa cucu pulang ke istana. Siapa yang berkeberatan? Berdirilah sekarang. Permaisuri, Diam kau hanya selir. Berani bicara padaku? Dasar berlagak seperti wanita penghibur. Tidak punya malu, mundur. Jangan dekat-dekat. Aura kotakmu ini, jangan menular padaku. Nek, nenek ini hebat sekali. Mereka semua takut padanya. Bagus, dia bisa lindungi kita. Dan ibu juga. Cucuku yang manis, nenek akan bawa kalian pulang. Nenek, ibu terluka. Bisa bawa ibu juga. Nenek, ku mohon. Ibu diperlakukan semena-mena. Menantuku yang baik. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Mereka yang sakiti. Ibu, mereka mau pukul kami. Ibu melindungi kami. Tak masuk akal. Berani kalian sakiti menantu dan cucuku. Pengawal, tangkap mereka. Ampun Permaisuri. Paduka Permaisuri, jangan tertipu mereka. Kedua anak ini bukan cucu Paduka. Mereka berdua adalah anak perempuan ini dengan pria desa. Apa katamu? Baginda, Permaisuri, hamba jamin dengan nyawa. Kedua anak ini bukan darah daging. Paduka,
Su Yunyan, kita saudara-saudara, mengapa kau sakiti aku? Perkataanku benar semua. Kau 20 tahun lebih, tak pernah keluar desa, mana mungkin kenal kaisar? Apalagi mungkin hamil anak kaisar. Sudah kuduga wanita ini ada yang tidak beres. Perempuan desa rendah berani mendekati kaisar. Sungguh mimpi. Dia ini nekat sekali. Berani mengincar kaisar. Aku ingin lihat bagaimana perempuan ini mati hari ini. Seluruh desa tahu, suamimu itu cuma petani desa, menikahimu 6 tahun, cuma diam di desa, bercocok tanam dan berburu. Setengah tahun lalu, dia meninggalkan kalian, kabur dari rumah. Desa Qingshan, bukan tempat anakku hilang. Menikah 6 tahun, setengah tahun lalu. Kabur, cocok garis waktunya. Sepertinya ini memang menantu aku. Pasti anakku hilang 6 tahun, nikahi perempuan ini, lalu hilang ingatan 6 tahun itu, makanya tak ingat mereka. Pasti seperti ini. Masa sih? Sejak suamimu pergi, kau goda lelaki. Orang desa sudah tak tahan lagi denganmu, kau merengek padaku. Aku kasihan, kita saudara sesuku, bawamu ke kediaman Perdana Menteri, jadi budak. Enggak, aku enggak. Kau bohong? Aku enggak bohong, yang kukatakan benar. Kalau tak percaya, tanya orang desa, mereka bisa bersaksi untukku. Kau janda tak laku, aku selir Perdana Menteri. Tak ada yang berpihak padamu. Mereka cuma dengar aku. Kamu. Yang mulia, Ibu Suri ini sangat ingin cucu. Tapi dua anak ini, apa benar punya Paduka? Paduka pasti lebih tahu. Paduka Raja Agung masa bisa mengenal perempuan desa biasa? Iya. Baginda bagai naga terlalu mulia. Perempuan ini biasa saja, tak pantas untuk Baginda. Baginda ini tak mungkin suka dia, benar. Anakku, bicaralah. Normalnya, aku tak tertarik. Berani bicara begitu. Berani ganggu ibuku, kubunuh engkau. Berhenti, bocah. Berani sakiti kaisar? Cepat, bawa dua bocah ini. Seret keluar. Jangan. Lepaskan. Jangan sentuh anakku. Hentikan. Tak dengar. Baginda bilang dia tak tertarik padamu. Kau berani manfaatkan dua bocah dekati Baginda. Mimpi siang bolong. Kayalan belaka. Anakmu berani pukul kaisar? Keluargamu sudah hidupnya pendek. Diam saja. Cepat, bawa mereka pergi. Jangan. Hentikan, semuanya berhenti atas perintah Beta. Yang mulia, perempuan ini menghasut dua anak, mengaku sebagai pangeran, menghina kedaulatan raja, layak dihukum mati. Paduka harus jangan memberi ampun padanya. Benar. Anak ini berani melukai tubuh kerajaan Paduka. Hukum berat wajib diberikan. Begitu. Menurut kalian, bagaimana hukuman untuknya? Paduka, seharusnya ketiganya ditarik keluar, dihukum pukul sampai mati. Sebagai contoh, Usul ini sangat baik. Anakku, Ini urusan pribadiku. Biar aku yang putuskan. Tuan, sudah lihat kan? Perkataanku berpengaruh ya. Orang ini segera dihukum mati oleh kaisar. Sayangku, kau memang hebat. Hari ini kau pasti mati. Sekarang kaisar akan menghukum mereka sendiri. anakku, Ibu Suri. Percayalah padaku. Saya bertanggung jawab sendiri. Bunuh atau siksa saya saja. Jangan sentuh ibu dan adikku. anak baik. Penjahat, kau bukan ayahku. Kurang ajar? Diam. Siapa namamu? Kau tak tahu nama ibuku atau tak mau mengakuinya. Jahat, penjahat, kau bukan ayahku. Berani sekali. Paduka, hamba bernama
Su Xianxue, Di mana alamatmu? dari Gunung Xiaoyao, Desa Qingshan. Kau panggil aku suami. Katanya, aku mirip suamimu. Sampai mirip sekali. Katakanlah, apakah aku suamimu? Bukan. Paduka adalah kaisar. Mana mungkin suami hamba? Hamba salah mengenali. Perempuan ini merasa anakku tak mau mengakuinya. Dia takut membahayakan anaknya, jadi sengaja menyangkal. Tadi kau terang-terangan memanggilku suami. Anak-anakmu panggil aku ayah. Kenapa sekarang menyangkal? Tahukah engkau menipu raja adalah kejahatan berat? Anak Anda. Baginda bijaksana. 3 ibu dan anak ini menipu kaisar. Pantas dihukum mati. Baginda seharusnya bertindak cepat. Matilah kau. Ibu, aku tak mau mati. Tidak mungkin. Mustahil. Ayah takkan berbuat begitu. Apa yang kau katakan tadi? Maksudku adalah kalian bertiga telah menipu kaisar. Ini hukuman mati. Kenapa? Mengapa kau perlakukan kami begini? Kau bisa mengingkariku? Tapi mereka darah dagingmu. Jangan kejam seperti ini. Kau tidak boleh. 2 anak ini, benarkah cucu kaisar, cucu sang kaisar? Mau mendekati kaisar lagi. Haus bahaya. Beraninya kau bicara, sujud. Anakku, Jika ingin menyelamatkan nyawamu dan kedua anak ini, jujurlah sekarang. rupanya putraku ingin kebenaran. Buatku panik setengah mati. Apa yang Baginda ingin tahu? Bukankah kau bilang, aku suamimu, ayah kedua anak ini? Tunjukkan buktinya. Jika tak bisa, hari ini aku akan menghukum matimu. Berani sakiti ibuku, aku lawan kau. Berhenti! Tangkap bocah ini. Duh cucuku, jangan terburu-buru, dengar ayahmu, selesai bicara. Baik. Jika Baginda mau dengar, akan kuceritakan. Cepat katakan. Mohon permaisuri dan Baginda mendengar ceritaku. Silakan ceritakan. 6 tahun lalu, saya mencari obat di kaki Gunung Xiaoyao. Bertemu seorang pria, terjun dari tebing, luka parah. Kulihat dia masih hidup, kubawa pulang, masih hidup. Kurawat dengan baik. Beberapa hari kemudian, dia siuman. Kutanyakan, namanya siapa? Asalnya dari mana? Dia tidak tahu. Kepalaku sakit, aku tidak ingat, aku lupa segalanya. Kemudian, dia tinggal di rumahku. Kami hidup bersama. Jatuh cinta. Suamiku menikah. Istriku dapat anak kembar. Dah ayah. Hidup kami sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Sampai suatu pagi, suamiku pergi ke ladang. Tak pernah kembali. Hari yang kau sebutkan itu, tanggal berapa tepatnya? Tahun Jiawu, tanggal 7 Maret. Saat itu tengah hari, aku membawa kedua anakku mengantar makanan untuk suami di ladang. Tiba-tiba ada rombongan berkuda. Di antara mereka, ada sebuah kereta kuda. Saat kereta itu lewat, kedua anakku bilang, mendengar suara ayah. Sepertinya aku dengar suara ayah. Aku juga dengar. Waktu itu kukira mereka salah dengar. Apakah kau ingat siapa pemimpin rombongan itu? Dia adalah jenderal berbaju zirah emas. Usianya sekitar 50 tahun. Jenderal itu, meski seorang prajurit, sangat sopan. Saat kami minggir, ia membalas hormat kami. Putraku, dia bicara tentang jenderalmu hari itu. Dialah yang menjemputmu kembali. Perempuan ini benar istrimu? Baginda hilang 6 tahun. Baru 6 bulan lalu kembali. Apakah mungkin? Tahukah engkau suami perempuan ini, nama dan silsilah ciri fisiknya? Tuan, siapa yang peduli nama orang rendahan, penampilannya? Sudah selesaikan ceritamu? Sudah. Apalagi yang ingin didengar? Beta memang hilang 6 tahun lalu, kembali 6 bulan lalu, semua timeline cocok. Tapi bukti ini belum cukup. Putraku. Cari bukti lain. Baginda adalah kaisar. Hamba cuma wanita desa, tak pantas mendekat.
tak ingin mendaki tinggi. Hamba hanya mohon, Kaisar, lepaskan anak-anak hamba. Kurang ajar. Kau tuh berani menantang Kaisar. Beta tak ingin menyulitkanmu. Beta kehilangan ingatan 6 tahun. Untuk antisipasi makar, harus kuperjelas. Amnesia. Baginda, kebetulan yang aneh. Dulu lupa identitas, kini tak kenal lagi siapa dirimu waktu itu. Jika kau diam, Beta akan anggap kau dan anakmu sebagai pengkhianat. Mengapa perlakukan kami begini? Mereka darah dagingmu. Kini kau jadi kaisar, tak mau mengakui kami. Cukup cari alasan untuk mengusir kami. Mengapa menyiksa kami? Bu, jangan takut. Aner akan lindungi ibu. Ayah tak mau mengakui. Kita tak perlu dia. Pulang saja. Hamba orang rendahan tak berani mendekat. Berani, Pak. Dasar kau, bicaramu terlalu banyak. Berkata satu kata lagi, aku potong lidahmu. Kau bilang Beta suamimu, apalagi buktimu? Di lengan kiri suamiku, ada bekas luka 5 seki sentimeter. Itu ulah keluarga Su sengaja taruh layang-layang. Menyuruh An-An meraih sesuatu. Akibatnya An-An tak sengaja terjatuh. Adalah suamiku. Rela mempertaruhkan nyawa menyelamatkannya. Karena itu di lengannya, terluka oleh batu, meninggalkan luka panjang. Di punggung suamiku, ada bekas luka bakar. Saat rumah kami terbakar, dia melindungiku dengan seluruh tubuhnya, menahan untuk kami, punggungnya hancur terbakar. Suamiku pernah sakit maag. Dulu saat desa dilanda kelaparan, kami sulit makan. Tapi suamiku selalu cari makanan di gunung. Untuk kami sekeluarga, dia bilang padaku, dia sudah makan. Tapi akhirnya ku sadari. Diam-diam dia minum air dan makan kulit pohon. Suamiku, lelaki terbaik di dunia. Pria sejati tangguh. Selalu mendahulukan keluarga daripada dirinya. Apapun yang terjadi, dia selalu melindungi. Memberi kami perlindungan. Aku mulai ingat. Mau dengar apa lagi? Cukup buktinya. Ibu, aku rindu ayah. Aku juga rindu. Andai ayah di sini, tak ada yang berani ganggu kami. Ayah, kau tinggalkan kami. Kau janji akan selalu lindungi kami. Kau bilang keluarga sempurna ini tak akan ditukar emas sekalipun. Keluarga berharga ini takkan kutunggu emas manapun. Bahkan takhta pun takkan. Segala kekuasaan takkan kutunggu. Kau ingat sekarang? Aku ingat semuanya. Aku benar-benar ingat. Semuanya kembali. Putraku, perkataannya benar. Semuanya benar di lenganmu dan punggungmu. Benar ada bekas luka. Zwer. Kau tadi memanggilku apa? Aku. Suamiku. Jauh dari Kaisar, jangan kira cerita bohongmu ini bisa tipu Kaisar. Walaupun pernah hidup miskin, tak mungkin tertarik dengan wanita kacangan sepertimu. Benar, Baginda Kaisar mulia, dasar perempuan hina. Kau ini apa? Diam kau. Jika masih mengingkari, aku yang akan akui. Baginda, jangan tertipu dia. Perempuan ini, akhirat cerita bohong. Dia tak tahu malu, berganti-ganti pria. Anak-anak ini sama sekali bukan anak darah daging Baginda. Benar, Yang Mulia adalah junjungan yang tak ternilai. Bagaimana mungkin mengenal wanita biasa seperti dia? Paduka, ini menyangkut darah kerajaan, bukan perkara sepele. Jangan sampai ada kesalahan. Jika tidak, takhta agung Paduka akan jatuh ke tangan orang luar. Mohon Paduka pertimbangkan matang-matang. Yang Mulia, pertimbangkan baik-baik. Mohon Baginda berpikir 1000 kali. Kalian pejabat licik. Berani-beraninya ikut campur urusan istana Beta. Yang Mulia, mereka benar. Hamba hanya rakyat biasa. Tak pantas untuk Yang Mulia. Hamba mohon Yang Mulia, lepaskan kami berdua. Zwer.
Kau masih mau kabur? Kau menipu kaisar, pantas dihukum mati. Masih berani membual. Permaisuri janda. Diam. Tangkap dia. Paduka, salah tangkap. Yang harus ditangkap dia. Memang kau berulang kali hinakan istri dan anak beta. Sampai sekarang masih mau membunuh mereka. Kau pikir beta buta? Paduka, mereka pasti bukan keluarga Paduka. Paduka tertipu. Benar, Paduka. Beta bilang iya. Berarti iya. 6 tahun lalu, beta berburu di gunung, terjatuh dari tebing, kepala terluka, hingga hilang ingatan. UWR yang menyelamatkan. Lalu, beta tinggal di desa Kingshan, menikahi Sweer, membangun keluarga. Orang dalam ceritanya adalah beta. Astaga, benarkah ini? Ini ya, jika memang benar, berarti tadi aku melakukan kejahatan menghina kaisar. Sweer, maafkan beta. Beta bukan kabur diam-diam atau mengingkari kalian. Kepala beta sakit hingga lupa sementara. Ayah ingat kami? Ayah masih mengakui kami. Ayah sudah ingat sekarang? Tak pernah tidak mengakui, ayah hanya sakit. Jadi, lupa sementara, ayah janji tak akan ulangi. Maafkan ayah, ya. Siapa tahu nanti ayah lupa lagi. An-an, Janji harus ditepati. Mari kaitkan ke linking. Aku juga mau. Bagus, akhirnya berkumpul, Gauji. Siapkan tandu, beta, jemput menantu dan cucu ke istana. Siap? Beta setiap hari berdoa, memohon dewa, memberi beta cucu. Tak disangka, dewa benar mendengar. Langsung memberi beta 2 cucu. Luar biasa, sungguh membahagiakan. Selamat permaisuri janda. Selamat yang mulia. Kerajaan Chu kita telah memiliki penerus yang layak. Selamat permaisuri Dowager. Selamat yang mulia, kerajaan Chu akan terus berjaya. Selamat permaisuri Dowager. Selamat, yang mulia. Kerajaan Chu akan terus berjaya. Selamat, permaisuri Dowager. Selamat, yang mulia. Kerajaan Chu kita telah ada penerusnya. Perdana Menteri tua, bukankah Anda baru saja bersumpah untuk membunuh wanita dan anakku? Mengapa sekarang berubah? Bagaimana? Sekarang baru mau menarik ucapan. Tua bangka, kemampuanmu berubah arah sesuai angin. Sungguh luar biasa. Permaisuri Dowager, yang mulia, hamba tua ini. Semua karena dibohongi wanita ini. Hamba tertipu. Karena omong kosongmu, sampai hamba salah paham tentang selir dan pangeran masa depan. Dia hanya gadis dari desa Qingshan, gadis desa biasa. Bagaimana bisa jadi selir kerajaan? 2 anaknya itu belum tentu anak kandung kaisar. Berani menghina? Permaisuri Dowager hanya berdasarkan perkataannya langsung menyimpulkan ini anak kaisar. Hal ini menyangkut tahta kerajaan Chu. Jika salah, tahta kerajaan akan jatuh ke tangan orang lain. Kau benar-benar rakyat yang loyal. Di saat seperti ini masih memikirkan tahta kerajaan Chu. Yang mulia, perkataanku benar adanya. Mohon yang mulia, pertimbangkan baik-baik. aku tidak punya masalah denganmu. Mengapa kau ingin membunuhku? Jangan senang dulu. Kaisar hanya sementara bingung. Saat sadar, kau akan mati. Apa yang kalian tunggu? Pengawal, tangkap wanita ini. Eksekusi di tempat. Suamiku, tindakan ini apakah terlalu kejam? Dengar itu, Kaisar akan menghukum matimu. Yang mulia, wanita ini menghina yang mulia. Segera bawa dia untuk dihukum iris. Jangan ada belas kasihan. Kau? Sungguh jahat kau. Kau ingin hukuman iris? Baik, aku akan kabulkan. Pengawal, bawa si wanita jahat ini untuk dihukum iris. Bangsat, aku perintahkan bawa si wanita jahat ini. Tidak mungkin. Mengapa aku yang mulia? Apakah yang mulia keliru? Kau hina permaisuriku, putra mahkota, putri melanggar hukum. Pantas mati 1000 kali. Yang mulia, apa yang mulia katakan? Apakah maksudmu, Suqian Shui?
Dinobatkan sebagai permaisuri, putranya adalah putra mahkota. Shu'er adalah istri sah Beta, sudah pasti permaisuri. Anak yang dilahirkannya untuk Beta adalah satu-satunya ahli waris, putra sulung, dan putri sulung, Cu. Karena itu, Beta wajib tetap Kan'an sebagai putra mahkota. Tidak mungkin. Ini mustahil. Dia hanyalah wanita desa biasa. Mana mungkin dia permaisuri? Aku secantik ini, harus jadi selir pria tua brengsek ini? Sebagai wanita, yang utama akhlak dan budi pekerti, akhlakmu buruk, budi pekertimu cacat. Sekadar cantik, apa gunanya? Lagi pula, menurut Ibu Suri, menantu perempuan, ini yang tercantik seantero negeri. Terima kasih, menantu baik, telah memperbanyak keturunan kerajaan. Juga memberi Ibu Suri sepasang cucu kerajaan. Ibu Suri. Pengawal bawa Suyunyan pergi eksekusi Lingci. Tidak, Tuan, selamatkan aku. Aku tak mau mati. Matilah kau, karena kau, aku, jadi dikucilkan Kaisar dan Ibu Suri. Kalau tak kau ingatkan, Beta hampir lupa. Perdana Menteri, Paduka, kau biarkan selirmu menghina istri dan putri Beta. Apa hukumannya? hamba tua ini pantas mati. Paduka, ampuni hamba. Dasar tua bangka, tak tahu malu kalau bukan karena kau pejabat 3 dinasti. Ibu Suri akan habisi kau berdua bersama-sama. Ibu Suri kasihanilah. Ampuni hamba. Perdana Menteri sudah tua, sudah waktunya pensiun, lebih baik pulang menikmati masa tua. Kediamanmu terlalu mewah. Perdana Menteri, demi kesehatanmu, lebih baik mengasingkan diri ke pedesaan. Kediaman ini, Ibu Suri akan sita untuk kerajaan. 9 selirmu akan kami usir semua. Terima kasih, Ibu Suri. Tak mungkin. Bagaimana bisa begini? Aku tak mau mati. Qian Shui, saudariku, demi hubungan saudara kita, ampuni aku. Kau yang paling baik hati, tak tega lihatku mati, bukan? Jika aku mati, orang tuaku akan hancur hati. Kumohon, bantu aku merayu Ibu Suri dan Kaisar. Kasih saya kesempatan, boleh tidak? Nanti saya akan bekerja keras untukmu, tanpa ragu. Tadi kau pada saya dan anak terus ancam bunuh. Pernahkah kau berpikir kasih kami jalan hidup? Saat itu saya dikuasai setan, saya sadar salah. Tidak, kau bukan dikuasai setan. Kau sengaja melakukannya. Kau sengaja menjual saya dan anak ke istana Perdana Menteri. Sengaja mempermalukan kami, lalu mau bunuh saya. Tidak, mana mungkin saya begini? Ngapain saya lakukan ini? Karena kau iri, latarmu lebih baik, wajahmu lebih cantik. Tapi harus menikah dengan pria 60 tahun jadi selir, tak punya keturunan. Kau anggap saya tak ada yang lebih, tapi suamiku baik, punya anak sempurna. Kau tak rela, makanya selalu ganggu saya, permalukan saya. Tapi Yunyan, semua hal di dunia ini butuh ketulusan hati. Saya dan suami saling memahami, saling mencintai, baru bisa seperti ini. Kau mengejar kekayaan, makanya masuk istana Perdana Menteri. Tapi kau terlalu serakah, terlalu banyak akal. Makanya jadi begini. Qian Shui, saya benar-benar menyesal. Qian Shui, aku mohon kasih saya kesempatan. Bawa pergi. Tidak, jangan. Qian Shui, tolong saya. Qian Shui. Suamiku, kalau Nina... Apa kau sudah lupa bagaimana dia memperlakukanmu dulu? Kali ini tak apa, dia sering menyakitimu di desa. Layang-layang di pohon itu sengaja ditaruh keluarganya, rumah kita dibakarnya juga. Memang benar. Kau ingat semuanya? Aku ingat, Kaisar sudah ingat semuanya. Shu'er, ini salah suamimu. Suamimu membuatmu menderita. Mulai sekarang, suamimu takkan membiarkanmu terluka lagi. Ayah dan ibu rukun lagi. Ku harap dia tak akan lupa kita lagi. Atau ku bawa ibu ke desa Qingshan. Jangan. Ayahanda Kaisar pasti mengakui kalian. Lagi pula masih ada nenek paling sayang kalian. Persiapkan tandu, kembali ke istana. Putra mahkota negara Chu dan putri utama telah kembali.
hormat Paduka, hormat Ibu Suri. Hormat putra mahkota, hormat putri utama. Permaisuri cantik sekali. Qianxue, setelah berdandan rapi, kecantikanmu memukau, penampilanmu anggun. Terima kasih, Ibu Suri. Sangat cantik. Putraku melihatmu, pasti senang. Ibu sangat cantik. Ibu wanita tercantik di dunia. Waktu kecil putraku juga bilang begitu. Sekarang, dia pasti menganggap permaisurinya paling cantik. Bagaimanapun ibu tetap yang tercantik. Benar kan? Tercantik ya? Ada kabar gembira apa? Sueer, Permaisuri Dowager. Beta kira kau takkan mengenalinya lagi. Lihatlah. Lihatlah permaisurimu yang anggun dan cantik ini. memang cantik? Lakukan urusan kalian, tapi jangan lupa untuk memberi cucu pada beta lagi. Sekarang, haruskah memanggil Yang Mulia? Panggil sesuka hatimu, hamba akan tetap suamimu selamanya. Suamiku. Yang Mulia, hamba. Ingin pulang ke desa Kingshan untuk ambil tablet leluhur. Juga barang-barang lamamu yang masih ada akan kubawa kembali. Tunggu hamba selesai urusan, akan temanimu pulang. Yang Mulia, dengan segudang tugas, jangan repotkan diri dengan hal kecil ini. Hamba akan bawa Ping dan An pulang saja. Kalau begitu, jenderalmu akan mengawalmu. Baik. Ping, An, saat pulang nanti, dengarkan ibumu. Iya, ayah. Putra mahkota, putri utama, panggil ayahanda. Oh, ayahanda. Ping, An, panggil sesuka kalian. Tolong Kasim Gao, siapkan baju sederhana. Daulat, Zueer, dalam perjalanan ini, harap hati-hati, cepat pulang, hamba akan menantimu. Mengerti, Paduka. Hormat permaisuri. Laporan. Jenderalmu, banyak perampok di Gunung Xiaoyao, sudah ada korban jiwa. Tak masuk akal. Cu mengatur ketat. Mungkin ada perampok membakar dan membunuh. Permaisuri. Kerajaan Dacu punya disiplin ketat. Masih ada perampok menodong di jalan, membakar dan merampok. Segera atasi ini. Aku dan anak bisa pulang sendiri. Sini kampung halamanku. Takkan ada masalah. Kasim Gao cukup temani kami. Cepat basmi perampok itu. Jangan sampai mereka lukai rakyat tak berdosa. Baik, permaisuri. Berangkat, cepat. 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 Cepat.
Permaisuri, baju permaisuri terlalu sederhana. Penduduk mungkin tak tahu status permaisuri. Bagaimana jika ada masalah? Tak mungkin. Penduduk sini baik hati. Mereka kebanyakan ramah. Benarkah? Syukurlah. Ini tempat Baginda tinggal 6 tahun. Benar? Setiap batu di pekarangan ini dirajut tangannya sendiri. Aku rindu masa lalu. Bila ayah tak sibuk, kita bisa tinggal bersama. Ide bagus. Su Xianshui, dasar pembawa sial, berani-beraninya kau kembali. Sejak putriku Yunyan bawamu ke kediaman Perdana Menteri dicopot. Putriku dijebloskan ke penjara. Katakan, apa ini ulahmu? Rupanya selir mantan Perdana Menteri. Dasar orang tak tahu diri. Tahukah kalian ini siapa? Ini sang permai. Berani kau pukul aku? Memang ku sengaja pukul. Kau pria baru. Dicari ini ya. Pasangan mesum. Pasti kalian ingin celakakan putriku. Kurang ajar. Berani fitnah permai. Dasar anak kecil, ku hajar kau. Kasim Gau. Pinggangku. Ikat mereka. Lepaskan ibuku. Hentikan kalian, kau. Dengarlah semua, mereka semua keluarga Luo. Hari ini, kami datang minta keadilan. Benar. Hentikan, cepat hentikan. Dasar buta, bangsat, berani sakiti. Permai. Dasar perempuan, kau celakakan putriku. Berani kau kembali? Hari ini adalah hari kematianmu. Untuk apa banyak bicara? Bawa dia dan anaknya, tenggelamkan. Tenggelamkan, ikat dia. Lepaskan ibuku. Lepaskan aku. Permaisuri. Kau panggil dia apa? Dia ini permaisuri. Benar, beliau permaisuri kerajaan saat ini. Lepaskan dia sekarang, kalau tidak, kau. Kalau dia permaisuri, gua adalah Dewi Surgawi. Gua raja para dewa. Lepaskan ibuku, atau ayahku akan hukum 9 generasi keluarga kalian. Dasar anak kecil, mulutmu besar sekali. Kau tahu tidak, apa itu hukuman 9 generasi? Hanya kaisar yang mulia yang boleh menghukum 9 generasi. Dasar bocah, berani-beraninya kau membual. Leluhur 8 generasi kalian, semua rakyat jelata, masih berani mengaku keluarga kaisar, bangsat. Perempuan kasar, ayahku adalah kaisar. Akan kusuruh ayahku menghukum kalian. Dasar bocah, kurang ajar. Kau benar-benar tak tahu malu. Berani-beraninya kau bilang ayahmu adalah kaisar. Ibumu cuma barang bekas. Mana mungkin kaisar mau? Di kampung pun dia. Tak ada yang mau menikahinya. Benar. Dasar rakyat bodoh tak berilmu. Ini permaisuri yang sah. Dan putra mahkota. Serta putri kerajaan. Cepat lepaskan mereka. Kalau tidak, kalian akan mati. Sungguh mati kalian. Akan kuhajar lagi. Dasar hina, nanti kuhabisi kau. Bawa perempuan ini, tenggelamkan di kolam. Lepaskan aku. Lepaskan ibuku. Enam tahun lalu, hamba sepertinya sedang berburu di tebing depan saat mengejar macan tutul, tak sengaja terjatuh, lalu bertemu Shue'er. Hamba harus cepat kembali ke desa Kingshan. Pasti mereka merindukan hamba. Gerak. Lepaskan aku. Diam, cepat. Lepaskan aku. Hari ini akan kutunjukkan padamu. Perempuan ini ditenggelamkan. Kalian akan menyesal. Berisik, diamlah kau. Eksekusi. Permaisuri. Ibu. Permaisuri. Bu. Berhenti! Keluarga lo, apa maksudmu? Pengkhianat ini membunuh putri dan menantuku.
Aku akan membalas dendam. Ini wilayah desa Kingshan. Keluarga luar tak berhak berbuat semena-mena di sini. Lepaskan mereka. Kalian, putriku juga marga. Su, dulu saat putriku sukses dan makmur, kalian ikut menikmatinya. Kini putriku jatuh, kalian langsung berkhianat. Benar, penduduk desa Kingshan, semua oportunis. Benar. Dasar tua bangka. Berubah muka dan tak kenal orang. Aku akan membuatmu marah. Berubah sikap dan tidak mengakui. Saat putriku sukses besar nanti, Cepat lari. Ibu, Selamat dan damai. Berhenti, tangkap mereka. Lari cepat, cari jenderalmu. Bu, Pangeran dan putri lari cepat. Cepat lari. Diam, tangkap. Jangan macam-macam. Suer, Ping Er, An Er. Kaisar telah kembali. Aneh. Setiap Suer pulang, pertama pasti masak di dapur. Kenapa halaman sepinya begini? Apa terjadi sesuatu? ayah. Jangan bergerak. Ada laki-laki lagi. Bukankah ini Su Qianshue, suaminya wanita ini? Pergi setengah tahun, pulang juga baju mewah tapi tetap kriminal. Kalian bukan warga desa Kingshan. Kalian siapa? Ayah, mereka keluarga Suyunyan. Mereka mau balas dendam pada ibu. Cepat selamatkan ibu. Ibu diikat, mau dibuang ke kolam. Tolong, selamatkan ibu. Apa? Kalian berdua tak bisa melihat kebenaran. Berani sakiti istri dan anakku. Kalian cari mati. Lucu sekali. Berani menyebut diri kaisar. Kau sudah gila. Lepaskan, suamiku tak akan membiarkanmu. Suamimu yang tak berguna. Sudah kabur dari dulu. Meski dia kembali, tak bisa lawan kami. Tuan, Bu, Suamiku, Paduka, akhirnya Yang Mulia datang. dasar sampah benar-benar kembali. Baik, sekalian habisi kau, serang mereka. Hormat pada Yang Mulia, Raja kami, hidup selama-lamanya. Suer. Tangkap semua orang bodoh ini. Hukum mati di tempat. Hidup yang mulia, panjang umur. Tak disangka suami Su Qianshue adalah kaisar. Ya ampun, lalu Su Jinshan dan Luo, mereka pasti mati. Kau bodoh? Tidakkah kau dengar kaisar bilang, hukum mati di tempat? Tak mungkin. Mustahil, sama sekali tak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah kaisar? Su Qianshue, mana mungkin seberuntung itu? Kau Sama seperti putrimu, berhati jahat, buta kebenaran. Rupanya kaulah ibu dari wanita itu. Pantasan kau begitu kejam. Putrimu sudah kuhukum lingci. Kau mau nasib sama, Yunyanku, bawa dia pergi. Siap, putriku, Yang Mulia, ampun kaisar, kasihanilah. ampun yang mulia, Paduka. Ku dengar kabar, selama ini kau rampas tanahku, hinakan istri dan anakku. Benarkah? Kais, Noi Yang Mulia, ini salah paham. Kata pepatah, tak tahu bukanlah dosa. Hamba, Kepala suku, kau suka menggurui, memaksa orang dengan teori. Kalau begitu, kau kuhukum penjara untuk introspeksi. Yang Mulia, ampun Kaisar, kasihani. Dan kalian semua, kalian selama ini suka tindas lemah saat aku tak ada, kau sakiti istri dan anakku. Para pengawal, masukkan mereka ke penjara. Beri pelajaran, Siap, Zuer, ayo pulang.
Yang Mulia, jangan kelelahan. Suamiku, makan sudah siap. Waktunya makan. Baik,